Ujang ditantang Bos Papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada request untuk saya menanggapi videonya Bos Papan yang menantang. Pertama saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan bilang Papan ini nantang Ujang Bustami. Kenapa? Karena saya mengerti ada satu kaidah, lazimul qauli laisa bil qauli. Jadi konsekuensi dari ucapan seseorang itu tidak boleh kita anggap itu adalah ucapan dia. Memang Wah, itu prinsipnya. Jadi jangan menganggap ucapan dia itu satu pendapat dia itu bukan. Pakai kaidah usul. Usul pendapatnya itu jubirnya Ujang yang ayah ahli kitab itu. Jadi lucu bro, pertarungannya lucu. Jadi jangan ngomong antara Ujang itu bukan masalah menganggap Papan itu menantang dan bagaimana, nggak perlu. Intinya gini, tauhid dan hikmah dan apapun itu kan keputusan manusia kepada Sang Pencipta dengan petunjuk ilmu itu sendiri. Itu tauhid. Lah, tauhid itu penyimpangannya juga menghasilkan. Jadi semua tauhid atau hikmah atau apa yang menyimpang, yang over, itu juga menghasilkan energi. Kalau lurus itu menghasilkan energi positif. Kalau menyimpang tercampur energi negatif. Lah, dari nama ini kalau kita melihat kaidah tata bahasa dari tauhid atau teologi atau ilmu hikmah atau apapun, itu tergantung kalam. Jadi keputusan kata-kata. Makanya yang biasa membela Ujang Ujang Bustami itu membuat pandangan atau kata-kata kaidah, satu bentuk pandangan yang pandangannya seperti tadi. Jadi tidak menganggap Ujang Bustami, Bos Papan itu menantang Ujang Bustami. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada request untuk saya menanggapi videonya Bos Papan yang menantang. Pertama saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan bilang Papan ini nantang Ujang Bustami. Kenapa? Karena saya mengerti ada satu kaidah, lazimul qauli laisa bil qauli. Sesuainya jadi konsekuensi dari ucapan pembicaraan tidak boleh kita anggap itu adalah ucapan dia. Memang Papan ini berkuar-kuar menantang semua yang mendatangi dukun santet itu untuk membuktikan keasliannya. Tapi dia tidak nyebut nama Kang Ujang. Saya tidak akan bilang dia menantang Kang Ujang. Saya jadi goblok kalau saya bilang dia nantang Kang Ujang. Kenapa? Karena al-hukmu 'alal mar'i la yajuzu ayyakuna bilazimil qauli, bal la budda ayyakuna bil qauli. Kalau kita ingin menghukumi seseorang, harus kita fix dengan apa yang dia ucapkan, bukan konsekuensi atau cakupan dari ucapannya. Kenapa? Kan bisa saja kalau kita bilang, kamu nantang Kang Ujang ya? Bisa aja Papan bilang, saya nggak nantang Kang Ujang. Saya hanya bilang semua dukun santet, semua itu nggak mesti semuanya. Biasa aja ada pengecualian. Bisa begitu. Nah, ini kan berbelit-belit. Ini tengah-tengahnya saya. Kalau memang Ujang hebat, sakti, ahli hikmah, saya tantang. Enak kan? Gimana pemahaman Anda tentang hikmah? Jadi nggak usah bertele-tele tentang kitab.
Boleh kita adu argumen tentang kitab. Boleh kita menunjukkan kesaktian, saya tantang. Fair ini, saya menantang Bustomi, Ujang Bustomi. Dan fair lagi, saya menantang Bos Fafan Jember. Kalau berani komen, saya datangi atau dia mendatangi saya. Jadi nggak usah berbelit-belit. Ad-dunya mahalul kider. Jadi dunia itu tempatnya pusing, muter-muter. Ini kan orang cari uang muter-muter. Nggak gentleman. Duduk bersama dia. Bahas kitab oke. Mau bahas apa oke. Bahas pengetahuan model apa oke. Saya tantang. Nggak usah bertele-tele bro. Apa takutnya? Orang-orang hebat dulu saling adu ilmu, tapi tidak saling membunuh. Saya tantang. Mau di umum, di lapangan terbuka, atau dimanapun. Ilmu Anda sampai dari mana? Saya tantang. Jangan berkoar-koar ilmu, ini berbahaya ini. Iya. Lu yang kayak gitu aja berani berkoar-koar, alasan mengusir santet apa aja. Santet itu sudah mulai sihir itu sudah mulai zamannya Nabi Sulaiman, itu sudah disembunyikan oleh Nabi Sulaiman, tapi muncul lagi. Sihir itu, santet sihir itu kata-kata dari tipu daya, sahara. Jadi tipu daya, itu pola manusia aja. Justru orang yang membuat opini-opini ini, kalau menurut kamus kitab sahara, itu tipu daya. Mereka itu berputar-putar menipu. Apa sih untungnya? Cari makan kan? Udah kisabdo siapa? Ustadz Danu saya tantang. Ini fair, individu. Saya nantang Kiyoshi, nantang Ustadz Danu, siapa aja. Paranormal, Joko Bodo saya tantang udah. Tapi dengan pengetahuan tolong diterangkan di depan umum tentang hikmah, tentang karomah, tentang makrifat, tentang apa saja, tentang tauhid, dan kemudian belajar mewujudkan ilmu yang real. Saya tantang Gus Idris, saya tantang Ki Sambung Roso juga saya tantang, yang kerisnya pakai, membawanya pakai teleler. Iya, saya itu menantang itu bukan hanya dukun. Saya menantang bukan hanya dukun. Saya paling berani. Kalau memang Anda orang hebat, Indonesia itu orang berani yang bisa main gaib. Nggak usah cocoknya membasmi santet atau ini itu. Kamu tahu nggak? Birokrasi itu sekarang berkomplot membentuk pilihan bupati dan berkomplot untuk membagi-bagi proyek, berkomplot untuk MOU. Rakyat di mana? Lu kayak orang zaman dulu aja, belum berpendidikan, ngomong santet, ngomong itu. Lu ngomong kitab hanya untuk kedok dan untuk nutupin aja. Lu pengecut. Saya tantang orang sesakti se-Indonesia. Ayo kita duduk bareng, kita selesaikan negara ini. Kita lomba-lomba untuk mewujudkan di depan umum. Ngapain kita takut? Kita nggak ada urusan dengan negara. Kita urusannya adalah bangsa Indonesia. Hei, lu pengecut-pengecut. Walaupun kiai yang sakti masih ada wali, saya tantang. Beneran. Kalau memang ada wali loh, kaidah wali itu saya tantang beneran. Saya itu nggak tanggung-tanggung, saya tantang untuk bermain mengacaukan negara, karena negara ini sudah digadekan oleh kelompok-kelompok. Walaupun partainya Islam sekali, saya tidak percaya. Satu Indonesia, masalah pilbub dan itu adalah kontrak politik. Jadi seperti kemarin oposisi dan apa saja pertarungannya itu settingan, ibarat settingan agar dapat kursi dan tempat saja. Kita itu jadi korban. Politik itu sangat kejam. Lu tahu nggak? Saya bingung sendiri. Saya pengguna ilmu internasional, tapi saya bingung. Seandainya saya membantai pemerintah ini, oknum-oknum, birokrasi dan lain sebagainya, maka ekonomi Indonesia akan hancur. Lu punya otak apa enggak? Lu jangan manas-manasin saya ya.
siapapun Anda dukung, saya itu harus mencabut virus-virus negara itu harus dari mana. Itu semua saya pertimbangkan. Apalagi Kristen-Kristen ini, Islam-Islam radikal yang ngaco. Kalau memang kamu nantang, saya tunggu siapapun. Saya sudah nantang, saya nggak perlu masuk. Ada teman yang komen gini, lebih baik Anda nggak usah keluar-keluar, masuk aja ke channel teologi. Ngapain masuk? Ini bangsa saya, apa urusannya? Dia mau cari rating nggak? Sini ke saya, kapanpun saya tunggu. Orang Kristen itu dikatakan domba-domba. Saya tidak rela bangsa saya dikatakan domba. Walaupun orang Papua, walaupun orang Dayak, walaupun orang asli, walaupun orang Jawa, orang manapun, saya tidak terima dengan orang Kristen, orang Indonesia dikatakan domba. Orang Indonesia itu punya harga diri. Aliran dari mana itu mengatakan domba-domba? Kata-kata satu itu sudah melanggar hukum itu, baik agama maupun apapun. Kata-kata domba mengatakan domba yang hilang dan Anda mencari domba. Lu brengsek mengatakan rakyat Indonesia adalah domba. Lu agama keparat, saya nggak peduli lu. Nggak ada kata lain apa yang lebih sopan, nggak usah berbelit-belit. Anda telah mengatakan domba, Anda menggores jiwa saya hingga darah mengalir. Saya nggak terima itu. Masa manusia dikatakan domba? Al-insanu hayawanun natik. Memang dalam Islam itu mengatakan manusia itu sama saja dengan hewan. Tapi ada perbedaannya, yaitu yang punya akal dan moral, budi pekerti yang baik itu baru dikatakan manusia. Anda mencari domba, mengatakan domba, kemudian menjadikan domba Australia, domba Amerika, domba Indonesia, domba Malaysia. Lu nggak punya sopan santun dalam negara. Agama selalu mengajarkan sopan santun. Yesus itu tidak punya arti apabila tidak ada pengikut. Dan Yesus itu bukan untuk sarana promosi. Yesus adalah pembangunan mental spiritual, itu tanpa kecuali. Lu nggak usah sok teologi lu. Teologi apa itu? Teologi penyesatan. Apakah teologi itu adalah sebuah akademik? Bukan, bro. Teologi itu tidak mengenal akademik. Dan teologi itu tidak ada dalam akademik. Itu menurut pendapat Anda, otak Anda. Teologi adalah sumber keimanan lahir pada jiwa manusia. Sejak bayi manusia diberikan keimanan, kemudian tumbuh besar dengan keimanan itu sendiri. Kita rakyat Indonesia jangan dibodohi. Indonesia sekarang sudah merdeka. Tadi dirayakan kemerdekaannya yang ke-75. Jadi tolong rakyat Indonesia, boleh agama Kristen berdiri di Indonesia bebas, tapi caranya jangan sekali-kali memanggil rakyat Indonesia adalah domba, walaupun sekecil apapun. Dan lu yang ikut-ikut, yang menerima dipanggil domba adalah orang tolol. Apa saya suruh orang Indonesia, saya suruh manggil kamu, hai kambing, dan kamu pemelihara kambing adalah seorang pastor dan pendeta? Itu tidak sopan, baik di Papua dimanapun tidak sopan. Agama tidak pernah mengajarkan ketidaksopanan. Apalagi paranormal brengsek yang tidak punya otak itu. Ilmu hikmah bukan begitu, ilmu tauhid bukan begitu. Lu nggak usah cerita banyak tentang hikmah. Lu baca sejarah agama. Luqman kurang hebat bagaimana sebagai pakar hikmah. Tapi setelah turunnya Nabi, kemudian dia berhenti ilmunya dibuang, kemudian dia ngaji mempelajari lagi.